kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan dari pergumulan seorang rasul, yaitu Paulus, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyinya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Dahulu di Tapanuli, orang bisa berangkat dari satu desa ke desa yang lain untuk mencari kerja harian, untuk menyangkol sawah atau pada saat panen. Dan mereka akan bekerja serta digaji berdasarkan kesepakatan antara mereka yang mencari kerja dengan pemberi kerja. Dan itu biasanya pekerjaannya pekerjaan harian, saudara-saudara, bukan pekerjaan bulanan. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, sudah mulai ada lamaran kerja. Ada orang yang melamar kerja, bekerja di perusahaan, atau menjadi pegawai negeri, atau menjadi tentara, menjadi polisi, atau apapun. Lalu mereka diangkat menjadi pegawai, boleh menjadi pegawai menetap atau pegawai kontrak kerja di dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Dan mereka akan bekerja sesuai dengan perjanjian pemberi kerja dengan pencari kerja. Tetapi ada juga orang yang bekerja dari dirinya, tidak terikat kepada pemberi kerja, seperti pedagang misalnya. Jadi mereka yang menentukan kapan mau bekerja, kapan mau pergi berdagang, kapan mau pulang. Jadi mereka bebas melakukannya berdasarkan keinginan mereka sendiri. Artinya pekerjaan itu mereka yang menentukan. Mereka menjadi tuan atas pekerjaan mereka dan atas diri mereka sendiri. Itulah pekerjaan yang ada di bumi, saudara-saudara. Orang melakukannya karena ada perjanjian kerja antara si pekerja dan pemberi kerja, atau karena seseorang memang ingin melakukan pekerjaan itu. Tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Paulus, seorang rasul yang kita terkenal bekerja dengan keras, siang dan malam mengarungi lautan, bekerja berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia sering mengalami derita, dia mengalami tekanan, dia juga kadang-kadang tidak makan karena tidak ada makanan. Dia sambil melakukan pekerjaannya untuk mencukupkan keperluannya, tapi dia terus memberitakan Injil. Terus dia menyampaikan Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan dengan tegas dia mengatakan, kami hanya memberitakan Yesus Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Injil itu. Barang siapa yang tidak percaya dengan itu, memang mereka mau binasa, karena mereka telah digelapkan ilah-ilah zaman ini.
Sebab hanya Kristuslah cahaya kemuliaan. Dialah pembawa keselamatan. Bahkan lebih tegas dia mengatakan, saudara-saudara, saya akan baca ulang kepada saudara-saudara sebuah statement yang perlu kita renungkan lebih dalam. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Saudara, pada zamannya Paulus ternyata sudah ada juga orang yang menggunakan firman Allah untuk kepentingannya. Memang mereka menyampaikan firman Allah, tetapi tujuan mereka adalah untuk kepentingan diri mereka, bukan untuk firman Allah itu sendiri, saudara-saudara. Ada juga yang berlaku licik, dan ada juga yang sembunyi-sembunyi, membuat rancangan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi Paulus berkata, saudara-saudara, kami jauh dari itu. Tetapi kami hanya memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus sendiri. Kami tidak memberitakan diri kami. Kami tidak menyampaikan rancangan-rancangan kami. Kami tidak menyampaikan keinginan-keinginan kami. Kami tidak menyampaikan kehebatan-kehebatan kami. Tetapi kami menyampaikan Kristus, Juru Selamat itu. Yesus Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah itu, yang memberikan keselamatan itu. Saudaraku, semuanya itu dia bisa lakukan karena satu hal. Dia mengenal dirinya dan mengenal Allah yang memanggilnya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi Paulus tidak melihat karena dia pintar, karena dia punya pengalaman, karena punya relasi yang baik dan yang macam-macam, sehingga dia diberi tugas pelayanan. Bukan, saudara-saudara. Sekalipun kita tahu dia pernah menjadi seorang Farisi yang fanatik, yang hebat mengintrodusir agamanya, tetapi bukan itu latar belakang yang disebutkan. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi kemurahan Allah semata-mata. Kehebatan yang dia miliki hanya kemurahan Allah saja, karena anugerah Allah saja, karena kebaikan Allah sajalah. Jadi kalau kita dipanggil, saudara-saudara, dipanggil menjadi orang percaya, apalagi diikut sertakan kita memberitakan Injil, itu karena kemurahan Allah semata-mata. Karena Allah, siapalah kita ini? Kita hanya di butana, kita hanya orang berdosa. Tapi kalau Tuhan membawa kita ke dalam kerajaannya, itu adalah bukti kemurahan Allah yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Karena itulah dia berkata, apapun yang terjadi, kesulitan, derita, kemiskinan, cercaan, atau apapun yang tidak dikehendaki oleh dunia ini kepada mereka, Paulus masih sanggup berkata, kami tidak tawar hati. Tetap semangat. Karena kemurahan Allah itu adalah di atas segala-galanya. Turunlah kiranya kemurahan Allah dalam dirimu, dan itulah menjadi kekuatanmu untuk memberitakan kabar baik. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Amin.